Akhirnya satu persatu kebusukan KOFO terbongkar. Begini pernyataan jujur Kim Yeon-kong usai Pyo Sung-ju keluar dan pensiun dari Red Spark. KOFO kena sindir habis-habisan, pertanda kehancuran KOFO tinggal menunggu waktu. Kabar mengejutkan datang dari dunia voli Korea. Salah satu rekan setim Megawati di Red Spark, yakni Pyo Sung-ju, resmi memutuskan untuk pensiun dari dunia voli. Keputusan ini langsung mengundang berbagai reaksi baik dari para penggemar maupun rekan-rekannya sesama pemain. Tak sedikit yang merasa kehilangan mengingat Pyo merupakan salah satu pemain penting dalam skuad Red Spark. Yang menarik komentar datang dari Kim Yeon-kong, sosok legendaris, dan yang dijuluki Ratu Voli Korea yang juga pernah bermain bersama Pyo Sung-ju di Timnas Voli Putri Korea Selatan. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Kim tampak menyampaikan sindiran halus terhadap kondisi sistem yang ada di bawah naungan Federasi Bola Voli Korea Selatan dalam kurung KOFO. Saya bisa bermain voli lebih lama jika lingkungannya sedikit lebih baik. Tetapi saya punya banyak penyesalan. Saya berharap sistem yang lebih baik untuk para pemain akan tercipta, ujar Kim Yeon-kong. Pernyataan ini seolah menjadi sorotan terhadap sistem dan kondisi dunia voli profesional di Korea Selatan. Apakah benar lingkungan kompetisi yang tidak mendukung membuat para pemain memilih pensiun lebih cepat? Dengan pensiunnya Pyo Sung-ju, Red Spark yang musim lalu menjadi runner-up di Liga Voli Korea kini harus bersiap kehilangan tiga pilar penting mereka. Sebelumnya Megawati Hangestri dari Indonesia dan Vanja Bukilik juga telah memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak mereka bersama tim tersebut untuk musim depan. Situasi ini tentu menjadi pukulan berat bagi Red Spark dan membuka banyak pertanyaan tentang masa depan tim ini. Akankah mereka bisa bangkit dengan formasi baru, atau justru kehilangan arah tanpa tiga senjata andalan mereka? Gimana menurut kalian? Nama Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan hangat di kancah voli internasional setelah 2 musim membela Red Spark di Liga Voli Korea V-League. Megatron julukan Megawati tak hanya mencetak sejarah di lapangan, tapi juga berhasil mengubah pandangan publik tentang sistem kuota Asia di kompetisi tersebut. Salah satu media Korea KMIP bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa Megawati layak dijadikan ikon V-League. Dalam artikelnya mereka menuliskan raksasa Indonesia Mega meninggalkan panggung Korea setelah mencatat tonggak sejarah di V-League sebagai pemain kuota Asia. Judul yang kuat dan sangat mencerminkan betapa besar dampak Megawati bagi Liga Voli Wanita Korea. Media tersebut menjelaskan bahwa sejak sistem kuota Asia diterapkan, Megawati langsung menjadi pusat perhatian dan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan ancaman bagi pemain lokal, melainkan peluang untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Di awal banyak fans dan pengamat voli di Korea yang skeptis terhadap sistem ini, menganggap kehadiran pemain Asia lainnya hanya akan menyempitkan ruang untuk talenta lokal. Namun 2 musim bersama Red Spark membuktikan bahwa Megawati justru memperkuat liga dan membuka era baru bagi V-League. Mega meletakkan dasar untuk membangun sistem kuota Asia di V-League, tulis KMIP. Mereka menyebut musim 2023-2024 sebagai titik awal keberhasilan sistem ini, berkat penampilan dan dedikasi Megawati yang memukau. Tak hanya kualitas permainan, Megawati juga berkontribusi besar dalam mendongkrak popularitas V-League bahkan hingga ke luar negeri. Salah satu buktinya adalah saat Red Sparks diundang bermain di Indonesia, dan mendapat sambutan luar biasa dari penggemar voli tanah air. Dengan keterampilannya yang luar biasa, ia membawa V-League ke tingkat berikutnya dan juga berkontribusi terhadap popularitas liga tersebut, tulis media itu. Lebih lanjut mereka juga menggarisbawahi bahwa minat terhadap VIAGUE di kawasan Asia meningkat berkat basis penggemar Megawati. Maka dari itu tak berlebihan kalau KOFO Federasi Voli Korea dianggap seharusnya menjadikan Megawati sebagai ikon V-League, walaupun sang bintang kini tidak lagi bermain di Korea. Daejeon Jungkwanjang Red Spark dinilai mengecewakan dalam mempersiapkan diri untuk Liga Voli Korea musim depan usai kehilangan banyak pilar. Gagal menjadi juara Liga Voli Korea musim 2024-2025 membuat Red Sparks kini sedang berada dalam persimpangan yang krusial
untuk melanjutkan eksistensinya. Bagaimana tidak? Tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin tersebut harus kehilangan sejumlah pilar penting yang membawa mereka melejit pada musim lalu. Kehilangan pertama yang menimpa Red Sparks terjadi ketika mereka gagal mempertahankan pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi dengan kontrak baru. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu hijrah untuk membantu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia tampil baik di babak final For Proliga 2025. Kerugian besar jelas membayangi tim berjuluk Red Force itu setelah mereka gagal mempertahankan Megawati berkaca dari performa yang sudah ditunjukkan. Tak hanya Megawati, situasi Red Spark kian compang-camping setelah mereka dipastikan tak lagi dibela oleh pemain asingnya yaitu Vanja Bukilik. Pevoli asal Serbia tersebut memutuskan untuk melanjutkan karirnya di benua Eropa usai mendapatkan reputasi sebagai meriam kembar bersama Megawati. Satu langkah sudah dibuat Red Spark di mana mereka menunjuk pevoli Thailand Wipawe Srithong untuk menggantikan Megawati dengan status kuota Asia. Kendati demikian, langkah itu belum dianggap signifikan lantaran pemain yang berposisi sebagai outside hitter tersebut sedang dalam masa pemulihan cedera. Baru saja membuat jalan untuk menyiapkan diri menghadapi musim depan, Red Sparks harus kehilangan satu pemain intinya lagi yaitu Pyo Sung-ju. Pevoli berusia 32 tahun tersebut tidak mendapatkan tim hingga tenggat waktu yang ditentukan dengan statusnya sebagai free agent atau bebas kontrak. Situasi ini membuat Pyo tak bisa tampil pada musim 2025-2026 mendatang karena KOFO memiliki regulasi pemain free agent harus absen satu musim jika tak mendapatkan tim baru. Menurut laporan dari Naver.com, Pyo sejatinya sudah mengutarakan keinginannya untuk direkrut sang juara bertahan Pink Speeders melalui opsi trade atau pertukaran. Faktor kedekatan dengan keluarga menjadi alasan kuat bagi Pyo untuk hijrah. Tetapi, keinginannya itu tak bisa dipenuhi lantaran tak ada kesepakatan yang terjadi antara kedua tim tersebut, hingga dia harus menerima kenyataan pahit harus pensiun. Dinamika yang sedang terjadi di tubuh Red Sparks turut mengundang perhatian dari salah satu media Korea Selatan Dailian. Melalui sebuah artikel, mereka menilai bahwa Red Spark kini menjadi tim yang mengecewakan dalam menyiapkan diri menghadapi musim depan menyusul hilangnya para pemain pilar. Hilangnya Megawati, Bukilik dan Pyo Sung-ju membuat kondisi Red Spark selaku runner-up bak langit dan bumi jika dibandingkan dengan tim juara Pink Speeders. Walau ditinggal pensiun andalan mereka yaitu Kim Yeon-kong, Pink Speeders berhasil mendapatkan pemain potensial salah satunya Lee Da-hyun.